Uji prasyarat, endgame, dan efek size sering dianggap ribet. Padahal kalau tahu alurnya, semua bisa selesai kurang dari 30 menit. Simak penjelasannya ya. Sebelum masuk ke video penjelasannya, perkenalkan saya Nur Faridah dengan NIM 2520900 dari kelas A. Saya merupakan mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Terapan yang diampu oleh Ibu Dr. Rini Solihat MPD. Pada video ini akan dijelaskan tahapan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS yang meliputi uji prasyarat analisis, perhitungan endgain, serta uji efek size. Pengolahan data ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan pengaruh perlakuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol secara statistik. Seluruh tahapan akan ditampilkan secara bertahap dan sistematis sesuai prosedur analisis kuantitatif. Dalam video ini, terdapat dua variabel data, yaitu variabel eksperimen dan variabel kontrol. Variabel eksperimen adalah kelas yang diberikan perlakuan berupa asesmen berbasis gamifikasi word wall, sedangkan variabel kontrol tidak diberikan perlakuan asesmen berbasis gamifikasi word wall. Selanjutnya adalah cara menghitung endgain menggunakan Microsoft Excel. Pada bagian ini akan dijelaskan cara menghitung nilai endgain menggunakan Microsoft Excel. Perhitungan endgain digunakan untuk mengetahui tingkat peningkatan hasil belajar peserta didik berdasarkan skor pretest dan posttest yang diperoleh. Langkah pertama adalah menyiapkan data di Microsoft Excel. Pada lembar kerja Excel, buat beberapa kolom yang terdiri dari nomor peserta didik, nilai pretest, nilai posttest, dan kolom endgain. Nilai pretest dan posttest diinput sesuai data yang telah diperoleh dari hasil evaluasi pembelajaran. Setelah data siap, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai endgain. Perhitungan endgain menggunakan rumus selisih antara nilai posttest dan nilai pretest, kemudian dibagi dengan selisih antara skor maksimum dari nilai pretest. Dalam contoh ini, skor maksimum yang digunakan adalah 100. Pada kolom endgain, klik sel pertama, kemudian ketik rumus, tanda sama dengan, buka kurung nilai posttest dikurangi nilai pretest, kemudian tutup kurung. Dibagi dengan buka kurung lagi, 100 dikurangi nilai pretest, lalu tutup kurung. Setelah itu, tekan Enter. Setelah rumus dimasukkan, nilai endgain akan muncul secara otomatis. Selanjutnya, tarik atau drag rumus tersebut ke bawah untuk menghitung endgain seluruh peserta didik. Dengan cara ini, Excel akan menghitung nilai endgain secara cepat dan konsisten untuk semua data. Nilai endgain yang dihasilkan berbentuk desimal dengan rentang 0 sampai 1. Nilai ini dapat langsung digunakan untuk analisis statistik yang lebih lanjut, seperti uji normalitas, uji perbedaan, atau analisis efek size di SPSS. Apabila diperlukan, nilai endgain juga dapat diformat ke dalam bentuk persentase. Selanjutnya adalah tahapan pengolahan uji prasyarat, pengaruh, dan efek size. Yang pertama adalah input data ke SPSS. Pada variabel view, buat variabel seperti pada kolom-kolom berikut. Dengan catatan, untuk label hasil mengolah posttest atau endgain score, maka dapat diganti dengan posttest ataupun endgain. Selanjutnya, masuk pada variabel view. Pada kolom ini, kita dapat mengisi dengan kelas, lalu hasil, seperti yang sudah kita tulis di tahapan pengolahan data. Lalu ubah desimalnya menjadi 0 dan 2. Lalu kita dapat memberikan label pada eksperimen dan kontrol pada variabel kelas. Kemudian kita dapat memberikan label pretest dan posttest pada variabel hasil. Pada kolom values,
kita dapat mengklik satu, lalu memberikan label eksperimen, dan klik Add. Selanjutnya, pada values 2, beri label control, klik Add, lalu OK. Tahap terakhir dari variable view, kita dapat masuk ke measure, variable kelas diubah menjadi nominal, dan variable hasil diubah menjadi scale atau skala. Tahapan selanjutnya yaitu kita masuk pada data view. Sebelum itu, kita buka salinan data yang ada di Excel, lalu copy bagian pretest, lalu input data tersebut ke dalam kolom SPSS kita. Begitupun dengan data post-test dan endgain yang kita miliki, dapat kita lakukan dengan cara yang sama seperti yang kita sudah lakukan pada data pretest sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada uji normalitas dan homogenitas, nilai pretest, nilai post-test, dan endgain. Pengujian ini digunakan untuk menentukan jenis uji hipotesis, parametrik atau non-parametrik. Baik, langkah selanjutnya kita dapat mengklik analis, kemudian deskriptif statistik, lalu explore. Kemudian kita dapat memasukkan nilai pretest dan nilai post-test ke dalam dependent list. Selanjutnya, kita dapat memasukkan kelas ke factor list. Kemudian, kita mengklik plots, kemudian mencentang normality plot with test dan power estimation. Selanjutnya, dapat kita klik continue, lalu OK. Maka secara otomatis, SPSS akan menampilkan data dari pengujian normalitas dan homogenitas yang sudah kita lakukan. Kriteria dari uji normalitas atau Kolmogorov-Smirnov, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian, apabila signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tidak normal. Jika data tidak normal, maka dapat menggunakan uji lanjutan berupa uji Mann-Whitney. Berdasarkan hasil uji normalitas pada pretest, dapat disimpulkan bahwasannya data berdistribusi normal, karena nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,200, yang mana ini lebih besar dari kriteria dari uji normalitas, yaitu 0,05. Selanjutnya, hasil pengujian homogenitas pada pretest dapat disimpulkan bahwasannya data bersifat homogen, karena signifikansinya adalah 0,538, yang mana ini menandakan bahwasannya data lebih besar dari kriteria uji homogenitas, yaitu 0,05. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengujian normalitas dan homogenitas pada post-test. Di sini yang diubah adalah kolom pada variabel hasil menjadi post-test. Kemudian kita dapat menginput data yang ada di tabel Excel kita ke dalam tabel SPSS. Langkah-langkah yang digunakan sama dengan pengujian normalitas dan homogenitas pada data pretest sebelumnya. Kita dapat masuk pada Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu Explore. Selanjutnya, kita dapat memasukkan pretest dan posttest ke Dependent List. Selanjutnya, kita dapat memasukkan kelas ke Factor List, kemudian mengklik Plots, kemudian mencentang Normality Plots with Test, dan Power Estimation. Selanjutnya dapat mengklik Continue, lalu OK. Berdasarkan hasil uji normalitas pada post-test, diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,92, yang mana ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya data pada post-test berdistribusi normal. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil uji homogenitas, post-test diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,957, yang mana ini jelas lebih besar dari kriteria dari uji homogenitas, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya data pada post-test ini bersifat homogen.
Selanjutnya, kita akan melihat pengujian endgain. Tahap yang pertama adalah kita dapat masuk pada variable view. Pada bagian ini, yang diubah adalah kolom variabel hasil dari post-test menjadi endgain. Kemudian, klik data view, lalu input hasil pengujian endgain yang ada di Excel ke dalam kolom SPSS. Lalu, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, dan Explore. Pada bagian ini, pastikan semua sudah benar, lalu klik Plots, kemudian checklist Normality Plots dan Power Estimation, kemudian Continue, lalu OK. Maka SPSS akan otomatis mengeluarkan hasil dari pengujian yang sudah kita lakukan. Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas pada data endgain, diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,200 dan 0,754, yang mana ini jelas lebih besar dari kriteria pengujian, yakni 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya data endgain berdistribusi normal dan bersifat homogen. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada uji independent sample t-test pada nilai endgain. Pengujian ini digunakan untuk membandingkan hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Langkah-langkahnya, kita dapat mengklik Analyze, kemudian Compare Means, dan klik Independent Sample t-test. Pada test variable, kita masukkan endgain dari hasil, kemudian grouping variable, kita masukkan kelas, dan yang terakhir define group, kemudian klik 1 dan 2, continue, lalu OK. Berdasarkan uji independent sample test, nilai signifikan two-tailed yang diperoleh sebesar 0,01, yang mana berdasarkan kriteria pengujian, apabila signifikansi two-tailed lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Memasuki tahapan yang terakhir, yakni uji efek size. Pada variabel eksperimen, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,74 dan standar deviasinya 0,12. Kemudian, pada variabel kontrol, nilai rata-ratanya 0,38 dan standar deviasinya 0,11. Saat kita menghitung efek size, pada grup 1, kita memasukkan min 0,75 dan standar deviasinya 0,12. Dan pada grup 2, kita dapat memasukkan min 0,38 dan standar deviasinya 0,11. Lalu kita dapat langsung mengklik calculate untuk menentukan hasil yang diperoleh. Pada bagian ini, kita dapat melihat hasil uji efek size menggunakan Cohen's d. Hasil pembagian tersebut menghasilkan Cohen's d sebesar 3,13. Berdasarkan kriteria Cohen's, apabila nilai d di atas 0,8, maka termasuk ke dalam efek size besar. Karena nilainya mencapai 3,13, maka dapat disimpulkan bahwasannya perbedaan antara dua kelompok, yaitu kelas variabel dan kelas kontrol, itu sangat kuat dan sangat signifikan secara praktis. Demikian tahapan pengolahan data yang telah dilakukan, mulai dari input data, uji prasyarat, uji hipotesis, hingga perhitungan efek size. Melalui tahapan ini, kita dapat mengetahui perbedaan hasil antar kelompok sekaligus besarnya pengaruh perlakuan yang telah diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.